Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samsida dan Nurdiana. Nah, di video kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema aspek makna ujaran. Nah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat makna ujaran. Berbicara tentang makna, perlu diingat adanya dua bidang kajian tentang makna, yaitu semiotik dan semantik. Kedua bidang kajian ini sama-sama meneliti atau mengkaji tentang makna. Bedanya, kalau semiotik khusus mengkaji makna bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia, sedangkan semiotik mengkaji semua makna, baik itu tanda, lambang, maupun isyarat-isyarat lainnya. Yang kedua, makna leksikal. Istilah leksikal adalah adjektiva dari nomina leksikon yang berasal dari leksem. Dalam kajian morfologi, leksem lazim diartikan sebagai bentuk dasar yang telah mengalami proses gramatikalisasi akan menjadi kata. Tahap pertama untuk bisa meresapi makna suatu ujaran adalah memahami makna leksikal. Setiap butir leksikal, kata leksem, yang digunakan di dalam ujaran. Berikut jenis kasus dalam studi semantik menyangkut makna leksikal. Yang pertama, kasus kesamaan makna atau kesinoniman. Yang kedua, kasus kebalikan makna atau keantoniman. Yang ketiga, kasus ketercukupan makna atau hipononiman. Dan kebalikannya, hipernoniman. Yang keempat, kasus kesamaan bentuk dan keberbedaan bentuk makna. Yang ketiga, makna gramatikal. Tahap kedua untuk bisa memahami makna suatu ujaran adalah proses memahami gramatikal. Beberapa proses gramatikal yang utama adalah proses afiksasi, proses reduplikasi, proses komposisi, proses pemfrasean, dan proses pengkalimatan. Berikut ini proses gramatikal yang berkaitan erat dengan fitur makna yang dimiliki setiap leksikal dasar. Yang pertama, A. Fitur makna. Analisis fitur makna atau komponen makna dikembangkan oleh Nida tahun 1975 dan oleh Larson tahun 1989 untuk kepentingan penerjemahan. Juga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi makna-makna gramatikal dalam kajian bahasa Indonesia. Assalamualaikum, baik di sini saya akan melanjutkan beberapa materi dari saudari Samsida tentang materi aspek makna ujaran. Baik, langsung saja dengarkan penjelasan materi dari saya ya. B. Makna gramatikal afiksasi. Afiksasi adalah proses pembuahan afiks pada bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi merupakan salah satu proses penting dalam pembentukan kata dan penyampaian makna. Jenis afiks dan makna gramatikal yang dihasilkan cukup banyak dan beragam. Satu hal jelas, makna afiks yang dihasilkan mempunyai kaitan dengan fitur semantik. Bentuk dasarnya, umpamanya dalam prefiksasi dengan prefiks ber pada bentuk dasar nominan yang berfitur makna pakaian atau perhiasan akan melahirkan makna gramatikal, yaitu mengenakan atau memakai. Misalnya pada kata berdasi, bersepatu, berbedak, berpita, dan bercawat. Pada bentuk dasar yang berfitur semantik, seperti kendaraan akan melahirkan makna mengendarai, yaitu naik atau menumpang. Misalnya pada kata bersepeda, berkuda, berkereta, dan bermemo. Kalau sebuah bentuk dasar memiliki fitur makna yang menonjol lebih dari satu, maka makna gramatikal yang muncul pun bisa lebih dari kata. Secara umum, makna gramatikal yang dimunculkannya adalah satu, umpamanya kata patung memiliki fitur makna yang menonjol yaitu hasil yaitu pekerjaan, dan B. Sifat diam, tak berbicara, tak bergerak, maka bila dibubuhi prefiksme menjadi kata mematung akan memunculkan makna gramatikal A seperti membuat patung, dan B diam seperti patung padahal akan menyembah
kata menyambal hanya bermakna gramatikal. Membuat sambal dan kata membatu hanya bermakna gramatikal, yaitu keras seperti batu. Mengapa? Karena kata sambal hanya memiliki satu fitur makna yang menonjol, yaitu hasil dari pekerjaan, dan kata batu memiliki satu fitur makna yang menonjol, yaitu keras seperti batu. Untuk mengetahui makna gramatikal maka diacu oleh kata matung tampaknya tidak cukup hanya pada tingkat morfologi, melainkan kita harus melihat pada tingkatan gramatikal yang lebih tinggi, yaitu tingkatan sintaksis seperti kalimat 14 yang di bawah ini yang memberikan makna gramatikal, membuat patung, dan kalimat 5 yang memberikan makna gramatikal diam seperti patung. Sedangkan nomor 14 ini, usaha mematung banyak dilakukan penduduk desa itu. Kalimat 15 yaitu dia duduk saja mematung dalam seminar itu. Dalam praktek berbahasa, orang lebih umum menggunakan konstruksi seperti naik sepeda daripada bersepeda. Begitu juga konstruksi minum kopi daripada mengopi, dan mengisap rokok daripada merokok. Hal ini tentunya ada kaitannya dengan masalah bahwa bahasa Indonesia secara psikologis bukan bahasa pertama bagi sebagian besar orang Indonesia. Bahasa pertama mereka atau bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi yang dinuranikan pertama kali dalam proses pemerolehan bahasa bukanlah bahasa Indonesia, melainkan bahasa daerah masing-masing. Meskipun mereka tentunya dalam kadar yang berbeda memiliki kompetensi akan bahasa Indonesia, kesalahan penggunaan afiks seperti sufiks i dan sufiks kan bukanlah hal yang tidak lazim. Sekarang penjelasan C, makna gramatikal reduplikasi. Reduplikasi juga merupakan satu proses gramatikal dalam bentuk menyatakan pluralis atau intensitas. Umpamanya kata rumah direduplikasikan menjadi rumah-rumah, bermakna gramatikal banyak rumah, dan kata besar reduplikasi menjadi besar-besar memiliki makna gramatikal banyak yang besar. Sedangkan kata memukul yang direduplikasikan menjadi reduplikasikan menjadi besar-besar memiliki makna gramatikal banyak, memukul. Memberi makna gramatikal berkali-kali memukul, namun makna gramatikal reduplikasi ini tampaknya tidak bisa ditafsirkan pada tingkat morfologi saja, melainkan baru saja ditafsirkan pada tingkat gramatikal yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat sintaksis. Cobalah Anda perhatikan makna kata lebar-lebar pada kalimat berikut. Bukalah pintu itu lebar-lebar. Daunnya sudah lebar-lebar tetapi belum dipetik. Kumpulkan kertas yang lebar-lebar itu di sini. Kata lebar-lebar pada kalimat bermakna selebar mungkin pada kalimat tersebut. Sedangkan yang bermakna banyak yang lebar, dan pada kalimat bermakna hanya yang lebar saja. Konsep bahwa reduplikasi memberikan makna pluralis atau intensitas secara psikologis telah tertanam dalam nurani kebanyakan orang Indonesia, sehingga mengulang kata seperti dalam kalimat-kalimat berikut. Sering kita jumpai seperti kalimat 19, para bapak-bapak diharap menunggu dengan tenang. Kalimat 20, sekarang banyak mobil-mobil bagus di kota kami. Kalimat 21, saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Kesabaran saudara-saudara menunggu. Kata bapak-bapak pada kalimat 19, kata mobil-mobil pada kalimat 20, dan kata saudari-saudara pada kalimat 21. Menurut para tata bahasawan normatif adalah tidak tempat penggunaannya. Konsep bahwa reduplikasi memberikan makna jamak, sebaliknya menyebabkan banyak orang mengatakan pengulangan kata mereka, dan kata kita pada kalimat berikut adalah salah. Kalimat 22, yang tidak datang ternyata mereka juga. Kalimat 23, sebetulnya yang diundang banyak tetapi yang datang hanyalah kita saja. Dengan alasan karena kata mereka, kata kita sudah bermakna jamak, sehingga pada kedua kalimat tersebut tidak perlu direduplikasikan pada kalimat
23 menyatakan jamak, sebenarnya tidak reduplikasi kata mereka-mereka dan kata kita-kita pada kedua kalimat di atas bukan menyatakan jamak, melainkan menyatakan penegasan bandingan dengan kata saya pada kalimat berikut, kalimat 24, Pak Guru memang tidak adil. Banyak yang terlambat tetapi yang dimarahi saya saja. Jelas kata saya pada kalimat 24 tidak bermakna jamak, sayanya tetap seorang, melainkan bermakna menegaskan. D. Makna gramatikal komposisi. Butir leksikal dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, adalah terbatas padahal konsep-konsep yang berkembang dalam kehidupan manusia selalu bertambah. Oleh karena itu, selain dengan proses afiksasi dan proses reduplikasi, banyak juga yang dilakukan proses komposisi untuk menampung konsep-konsep yang bermuncul itu atau yang belum ada konsep kosakatanya. Umpamanya dulu kata kereta digunakan untuk menampung konsep kendaraan beroda yang ditarik oleh kuda. Kemudian dengan hadirnya kereta yang berjalan di atas rel dan ditarik oleh lokomotif, bertenaga uap, muncullah gabungan kata kereta api atau kereta rel yang ditarik oleh kuda disebut kereta kuda. Lalu dengan hadirnya tenaga listrik yang digunakan untuk menjalankan kereta, muncullah kata kereta listrik. Dalam perkembangan selanjutnya kita kenal pula dengan pola komposisi kata seperti kereta penumpang, kereta barang, kereta bisnis, kereta eksekutif, dan sebagainya dengan makna gramatikal. Kereta untuk mengangkut penumpang, karena untuk mengangkut barang, karena untuk kelas bisnis, dan kereta untuk menumpang eksekutif. Contoh lain dari kata sate yang bermakna leksikal daging yang dipanggang dan diberi bumbu, kita dapati gabungan kata sate kambing, sate ayam, sate padang, sate lontong, sate kecap, dan sate kakak. Yang pertama dan kedua memberi makna bahan, yaitu sate kambing adalah sate yang bahannya kambing dan sate ayam adalah sate yang bahannya daging ayam. Yang ketiga dan keempat memberi makna gramatikal asal. Sate adalah sate yang berasal dari Madura dan sate Padang adalah sate yang berasal dari Padang. Yang kelima, sate lontong memberi makna gramatikal campuran, yang dimana sate dihidangkan dengan lontong. Sedangkan keenam, sate kecap yang dimana memberi makna gramatikal bumbunya sate yang berbumbu kecap. Lalu yang terakhir, sate kakak memiliki makna gramatikal milik, kepunyaan sate, yaitu punyaan kakak. Dari makna gramatikal yang kita lihat dari contoh komposisi dengan kata sate itu, tampak bahwa makna gramatikal yang muncul dari gabungan kata itu sangat berkaitan dengan fitur semantik yang dimiliki oleh butir leksikal yang digabungkan dengan kata sate itu. Kata atau butir leksikal dari makna gramatikal yang kita lihat dari contoh komposisi dengan kambing, ayam sama-sama memiliki fitur semantik, yaitu fitur semantik hewan. Daging, lebahan, makanan, maka fitur bahan makanan ini melahirkan makna gramatikal sate kambing dan sate bahan. Kata atau leksem Madura dan Padang memiliki fitur semantik wilayah atau tempat. Makna fitur tempat ini memberi makna leksikal sate Madura dan sate Padang. Asal tempat kata lontong memiliki fitur semantik makanan, yaitu campuran. Makna fitur ini melahirkan makna gramatikal sate lontong. Campuran kata atau leksem kecap memiliki fitur makna bumbu masak, maka fitur ini melahirkan makna gramatikal sate kecap bumbu. Akhirnya kata kakak memiliki fitur manusia dan pemilik. Makna fitur memiliki ini memberi makna leksikal sate kakak milik.
Kasus kopolisemian. Kopolisemian lazim diartikan sebagai dimilikinya lebih dari satu makna oleh sebuah kata-kata atau leksem, atau dengan rumusan sederhana lazim dikatakan polisemi adalah kata yang bermakna ganda atau memiliki banyak makna. Misalnya kata kepala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercatat memiliki 6 buah makna, yaitu satu, bagian tubuh di atas leher; kedua, bagian di atas leher tempat tumbuhnya rambut; bagian suatu benda yang sebelah atas ujung depan atau sebagiannya; 4, bagian yang terutama yaitu yang penting; yang kelima, memimpin, ketua; dan yang keenam, akal pikiran, otak. Sedangkan kata jatuh tercatat memiliki 10 buah makna, yaitu satu, turun ke bawah dengan cepat; yang kedua, merosot menjadi murah; yang ketiga, ditujukan kepada; yang keempat, bertepatan dengan; 5, berhenti dari suatu jabatan; yang keenam, bangkrut atau merugi; yang ketujuh, kalah, dirampas musuh; yang kedelapan, tidak lulus; yang kesembilan, tidak tahan lagi; dan yang 10, menjadi sakit atau miskin, dan sebagainya. Konsep umum bahwa polisemi merupakan masalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu sebetulnya kurang tepat, sebab substansinya ke pembahasan keempat, makna kontekstual, memahami makna leksikal dan makna gramatikal saja belum cukup untuk dapat memahami makna suatu ujaran. Sebab untuk dapat memahami makna suatu ujaran harus pula diketahui konteks dari terjadinya ujaran itu atau tempat terjadinya ujaran itu. Konteks ujaran ini dapat berupa konteks intra kalimat, antar kalimat, bidang ujaran, atau juga situasi ujaran. Yang yaitu konteks intra kalimat sudah menjadi asumsi umum bahwa makna sebuah kata tergantung pada kedudukannya di dalam kalimat, baik menurut letak posisinya di dalam kalimat maupun menurut kata-kata yang lain berada di depan maupun di belakangnya. Umpamanya makna kata dalam pada kalimat 28 dan kalimat 29 adalah tidak sama. Kauga kalimat 28 sungai itu dalam sekali, kalimat 29 dalam sungai itu 20 meter. Yang ke B, konteks antar kalimat, yaitu dalam bentuk kalimat baru bisa dipahami maknanya berdasarkan hubungannya dengan makna-makna kalimat sebelum atau kalimat-kalimat sesudahnya. Umpamanya kalimat 37, meskipun persiapan telah dilakukan dengan seksama, tapi operasi itu tidak jadi dilakukan menurut keterangan tim medis, yang hal itu karena tiba-tiba pasien mengalami komplikasi. Kalimat 38, meskipun persiapan telah dilakukan dengan seksama tetapi operasi tidak jadi dilakukan, hal ini karena rencana operasi itu telah bocor sehingga tak sebuah becak pun yang keluar. Kata koperasi pada contoh kalimat 37 bermakna pembedahan, sedangkan pada contoh 38 bermakna penertiban. Kedua, makna kata operasi itu bisa dipahami adalah karena kalimat yang mengikutinya. Yang C, konteks situasi. Yang dimaksud dengan konteks situasi adalah kapan, di mana, dan dalam suasana apa ujaran itu diucapkan. Umpamanya kalimat yang secara linguistik berbunyi sudah hampir pukul 12 akan berbeda makna bila diucapkan oleh A, seorang ibu asrama putri pada malam hari, ditujukan kepada seseorang pemuda yang masih bertamu. Yang B, seorang ustadz sebuah pondok pesantren pada siang hari ditunjukkan pada santri. Dan yang C, seorang nesawai pegawai sebuah kantor pada siang hari ditunjukkan pada seorang temannya. Kalimat yang berbunyi sudah hampir pukul 12 yang diucapkan oleh si ibu asrama tentu memberi peringatan agar si pemuda itu cepat-cepat pulang karena hari sudah malam. Sedangkan makna kalimat itu yang diucapkan oleh si ustadz tentu bermakna peringatan kepada semua santri bahwa sebentar lagi waktu sholat zuhur akan tiba. Jadi bersiap-siaplah. Lalu makna kalimat itu yang diucapkan oleh si pegawai tentu bermakna pemberitahuan bahwa sebentar lagi waktu istirahat akan tiba. 5. Ujaran taksa. Ujaran taksa adalah ujaran yang maknanya bisa ditafsirkan bermacam-macam. Umpamanya kalimat tiba-tiba kita mendengar ada seseorang berujar pada kalimat 39, minggu lalu saya bertemu paus, maka pasti tidak akan tahu persis apa makna atau maksud ujaran itu. Apakah orang itu mau mengatakan bahwa minggu lalu dia bertemu dengan sejenis ikan besar yang disebut paus, ataukah dia mau mengatakan bahwa minggu lalu dia bertemu dengan pemimpin tertinggi agama Katolik yang berdomisili di kota Roma, yaitu yang disebut paus. Ketidaktahuan akan kepastian makna
ujaran. Kalimat 39 di atas adalah karena di dalam bahasa Indonesia ada dua paus yang berhomonim. Oleh karena itu, Roxan 1995 menyatakan salah satu sebab terjadinya ketaksaan adalah karena adanya bentuk-bentuk homonim tersebut. Kata sebenarnya berbentuk-bentuk homonim bukan menjadi salah satu penyebab ujaran taksa itu. Penyebab terjadinya ujaran taksa itu adalah kekurangan konteks. Kekurangan konteks merupakan penyebab utama terjadinya ujaran taksa, seperti kita lihat pada contoh kalimat 39. Andaikan ujaran tersebut berbunyi, kalimat 40, minggu lalu ketika berkunjung ke Roma saya bertemu paus, maka penambahan frase ketika berkunjung ke Roma menyebabkan makna ujaran itu menjadi jelas, yakni yang ditemui adalah pemimpin agama Katolik yang berdomisili di Roma. Begitu juga dengan andaikan ujaran di atas berbunyi seperti kalimat 41, minggu lalu ketika berlayar di samudra itu saya bertemu paus, maka penambahan frase ketika berlayar ke samudera itu menyebabkan makna tersebut menjadi pasti, yaitu bahwa yang ditemui adalah sejenis ikan besar yang tersebut disebut paus. Selain dengan konteks kalimat, konteks situasi juga dapat menghilangkan ketaksaan. Misalnya kalimat 39 diucapkan oleh seseorang ketika berada di halaman Vatikan atau di kota Roma, akan menjadikan jelas bahwa yang ditemui paus, pemimpin tertinggi agama Katolik. Kalau diucapkan seseorang dalam suatu pelayaran di tengah samudera, juga akan menjadikan jelas bahwa yang ditemui adalah paus sejenis ikan besar. Contoh lain ujaran-ujaran taksa seperti kalimat 42, saya minta kopinya saja. Kalimat 43, hak saya mana? Kalimat 44, dia pulang bawa pacar. Kalimat 45, servisnya cukup bagus. Ujaran kalimat 42 menjadi taksa karena kopi bisa diartikan A. salinan surat atau D. minuman kopi. Ujaran 43 menjadi taksa karena hak bisa diartikan bagian bawah sepatu atau milik kepunyaan atau juga kewenangan, kekuasaan. Sedangkan ujaran kalimat 44 menjadi taksa karena kata poka bisa diartikan kekasih, pacar bisa diartikan kekasih atau pemeran kuku atau inai, sedangkan uju pada layanan atau perbaikan radio mobil tersebut, atau juga pukulan bola pertama dalam permainan tenis atau badminton. Ketidakcermatan struktur gramatikal, ketidakcermatan struktur gramatikal meliputi struktur frase, klausa, kalimat, dan wacara. Ketaksaan ini selain karena ketidakcermatan konstruksi gramatikal, bisa juga terjadi pada konstruksi yang struktur gramatikalnya berterima tetapi berbagai kendali sematik telah menimbulkan ketaksaan. Contoh pertama, kita ambil kasus yang sudah mengklasik dari CAMES 1954, yaitu konstruksi kalimat 46. Lukisan Yusuf Mes dalam bicara mengenai aneksi mengatakan konstruksi pada kalimat 44 itu dapat 46 itu makna lukisan itu milik Yusuf, lukisan itu karya Yusuf, dan lukisan itu menampilkan wajah Yusuf. Namun Mes tidak menjelaskan mengapa konstruksi kalimat 46 itu bisa memiliki 3 buah kemungkinan makna. Dia hanya mengatakan karena konstruksi kalimat 46 itu bukan sebuah kata majemuk, melainkan sebuah aneksi. Kalau kata instruksi pada kalimat 46 itu kita analisis menurut teori komponen makna dari Nilda 1979 atau Larson 1989. Kiranya penyebab ketaksaan konstruksi pada kalimat 46 itu dapat dijelaskan. Ketaksaan tersebut tersumber pada fitur-fitur makna secara inheren dimiliki oleh Lexem Yusuf tersebut. Lexem Yusuf sebagai unsur kedua dalam frase lukisan Yusuf memiliki fitur makna, yaitu manusia yang berpotensi juga yang memiliki fitur makna, yaitu pemilik. Karena itu jadilah konstruksi itu memiliki makna gramatikal. Lukisan milik Yusuf bandingkan dengan konstruksi lukisan saya, mobil paman, dan sendal ibu yang ketiganya memiliki makna gramatikal milik. Lexem Yusuf juga berpotensi memiliki fitur semantik, yaitu pelaku. Karena itulah konstruksi lukisan Yusuf memiliki makna gramatikal. Lukisan karya Yusuf bandingkan dengan konstruksi seperti lukisan Avande, puisi, renda, dan novel Mirawe yang juga bermakna gramatikal hasil karya, karena nama Avande dikenal sebagai pelaku pembuat lukisan, nama Mirawe dikenal sebagai penulis novel, dan nama Rendra dikenal sebagai penulis puisi. Selain Lexem, Yusuf juga berpotensi memiliki fitur objek atau sasaran.
karena itulah konstruksi lukisan Yusuf juga memiliki makna gramatikal objek lukisan. Bandingkan dengan konstruksi seperti lukisan benteng, membangun jembatan, dan penulisan novel juga bermakna gramatikal objek pembuatan. Jadi dapat disimpulkan penyebab ketaksaan pada konstruksi kalimat 46 adalah fitur makna yang dimiliki secara inheren oleh leksem Yusuf. Cobalah Anda pikirkan bagaimana menghilangkan ketaksaan pada konstruksi kalimat 46 itu. Yang C, kekurangan tanda baca dapat menyebabkan ketaksaan hanya pada bahasa ragam tulis karena ragam tulis tidak mempunyai intonasi yang diperlukan dalam bahasa lisan. Perhatikan konstruksi pada kalimat 54 berikut. Buku sejarah baru konstruksi. Kalimat 54 menjadi taksa karena dapat ditafsirkan bermakna buku itu mengenai sejarah baru atau buku baru itu mengenai sejarah. Jadi makna A menyatakan yang baru adalah sejarahnya, sedangkan makna B yang baru adalah bukunya. Menurut pedoman EYD, ketaksaan pada konstruksi kalimat 54 akan hilang jika antara satuan-satuan leksikal yang secara semantis berdekatan diberi tanda hubung strip. Maksudnya untuk menyatakan makna A, buku itu mengenai sejarah baru, perlulah antara strip kata sejarah dan kata baru diberi tanda hubung. Menjadi kalimat 54 buku sejarah baru. Sebaliknya untuk menyatakan makna B, buku baru itu mengenai sejarah, perlulah diberi tanda hubung antara kata buku dan kata sejarah. Buku sejarah baru dengan disisipkan tanda hubung antara kata sejarah dan kata baru, maka urutan sejarah baru itu menjadi sebuah satuan semantik. Sebaliknya dengan disisipkan tanda hubungan antara kata buku dan kata sejarah, maka urutan buku sejarah itu menjadi sebuah satuan semantik. Berikut ini diberikan sejumlah konstruksi taksa yang disebabkan oleh kekurangan tanda baca. Kalimat 54, penjahit pakaian wanita. Kalimat 56, 20 ribuan. Kalimat 57, ikatan guru bahasa Indonesia. Kalimat 58, orang malas di sana. Sekian video dari saya, penjelasan saya dengan saudari Samsida dan saya Nurdiana. Saya mengundurkan diri dari penjelasan materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian penjelasan materi saya akhiri. Saya selaku Nurdiana pemateri dan Samsida sebagai pemateri dari materi ini mengucapkan untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.